Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, jumpa kembali di acara podcast Oksigen, obrolan kesehatan paling keren. Bersama saya Kak Silvi, si tukang tanya. Sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyakit yang erat hubungannya dengan ginjal dan hati, yaitu penyakit hepatitis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kupas apa itu penyakit hepatitis bersama narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini, Dr. Rangga Lunesa, spesialis penyakit dalam, dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi menjelang siangnya, Dok. Ya. Nah, sebelum kita mulai, Dok, disapa dulu sahabat sehat kita, Dok. Ya. Halo sahabat sehat. Saya Dr. Rangga Lunesa, spesialis penyakit dalam di RSUD Teluk Kuantan. Bertugas di Teluk Kuantan. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Nah, baik, kita langsung saja ke pertanyaan ya, Dok. Nah, sebenarnya, Dok, penyakit hepatitis itu apa sih, Dok? Karena kalau seringnya masyarakat kan kita bilang sakit kuning gitu ya, Dok. Liver katanya, liver tuh, sakit kuning tuh. Apa sih sebenarnya yang hepatitis itu, Dok? Oke. Terima kasih pertanyaannya, Bu ya. Jadi sebagai permulaan kita harus tahu definisi hepatitis dulu. Iya. Jadi hepatitis ini apa? Hepatitis itu adalah suatu radang pada hati atau liver. Jadi liver, hati sama. Jadi radang pada hati atau liver yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktornya bisa termasuk virus, itu ada virus hepatitis A, B, C, D, atau E. Dapat disebabkan juga oleh obat-obatan, contohnya misalnya pada obat-obat TBC itu yang paling sering. Bisa juga karena paracetamol, keracunan paracetamol juga bisa menyebabkan hepatitis. Bisa juga sebab autoimun, bisa juga disebabkan ada parasit seperti cacing, bisa juga disebabkan oleh kolesterol lemak atau dan alkohol. Itu juga kadang-kadang. Itu bisa bersifat kronis nanti. Tapi yang paling sering itu terjadi hepatitis itu karena virus tadi. Virus hepatitis. Ya, virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Jadi mungkin kita coba kecilkan batasannya sampai virus, kita bahas masalah virusnya. Ya, virus. Ya. Jadi hepatitis itu karena adanya infeksi virus berarti ya? Iya, infeksi virus. Saya juga. Terus, Dok, bagaimana sih, Dok, gejala kita terserang hepatitis ini? Oke. Kalau gejala yang paling utama dan paling sering terjadi itu betul kuning. Jadi kuning pada mata dan pada kulit, pada tubuh. Itu namanya ikterik, istilahnya ikterik. Itu tuh biasanya terjadi pada hepatitis akut, pada kronis pun bisa terjadi. Jadi itu gejala paling utama. Berikutnya mungkin kencing seperti air teh pekat. Jadi warna itu berubah seperti air teh pekat itu. Nah, ini dua gejala utama. Gejala lainnya cuma gejala prodromal biasa, seperti misalnya gejala seperti infeksi virus biasa, karena kan infeksi virus. Jadi gejala seperti bisa demam, nyeri ulu hati, nyeri perut, kadang mencret. Itu sebetulnya cuma gejala virus. Tapi yang paling utama itu dua tadi. Perhatikan kalau misalnya ada badan kuning, mata kuning, kencing seperti air teh pekat, periksakan diri cepat gitu. Terus, Dok, apakah hepatitis ini bisa menular juga, Dok? Ya, kalau untuk virus pasti menular. Jadi tapi tidak cara penularannya beda-beda nih. Kalau kita bicara tentang hepatitis virus yang A dan E, itu melalui makanan biasanya. Fekal oral istilahnya. Jadi kalau makanan terpapar atau tertular, misalnya udah terkontaminasi dengan virus, kita makan, dia bisa akan terinfeksi. Jadi kalau A dan E ini pun, walaupun dari makanan, ini sifatnya akut, ini bisa sembuh nih. Tidak akan berlanjut ke kronis. Jadi A dan E biasanya bisa dibilang 99% akan sembuh. Yang jadi perhatian tuh B dan C, itu yang sering. Jadi B dan C ini selain infeksinya juga penularannya cukup gampang. Jadi melalui cairan tubuh. Jadi melalui cairan tubuh tuh biasa seperti contohnya kita darah dan berhubungan seksual misalnya. Kalau darah misalnya dari penggunaan jarum suntik. Yang bergantian, yang berulang kali. Contohnya pada apa? Bisa bikin tato, narkoba suntik, itu kan saya jarum suntik dipakai bergantian. Jadi hindari yang seperti itu. Terus untuk cairan tubuh yang lain, beresiko juga misalnya pada tenaga kesehatan nih paling lumayan tinggi risikonya. Karena tenaga kesehatan yang merawat biasanya yang menyuntikkan obat misalnya atau mengambil darah
gampang terpapar kalau tidak hati-hati gitu. Makanya harus hati-hati karena jarum suntik yang sudah tersuntikkan ke pasien, kalau tersuntikkan lagi ke kita itu kan mengandung darah pasien, ke kita bisa pindah dia. Jadi bagi teman-teman nakes untuk lebih berhati-hati dan menggunakan APD-nya ya dok. Ya. Terus bisa juga dari ini ibu ke anak, ibu hamil. Nah, ini juga sering terjadi nih. Jadi ibu hamil bisa paling gampang mengeluarkan ke anak. Tapi nanti preventifnya, nanti kita bahas masalah preventifnya gimana. Ya, jadi walaupun misalnya ibu hamil hepatitis B atau C positif, ya nggak usah takut. Nanti ada penanganannya gimana, saat anak baru lahir kita kasih apa, tapi nanti kita bahas itu. Kalau hepatitis B dan C ini agak berat, karena dia bisa bersifat kronis. Jadi apa itu kronis? Kronis kalau misalnya hepatitis ini sudah bertahan sampai 6 bulan gitu. 6 bulan, itu udah kronis namanya. Itu resikonya cukup berat karena bisa nanti berlanjut jadi sirosis istilahnya. Sirosis itu pengerasan hati, itu gagal hati. Jadi awalnya dari hepatitis, kronis, sirosis, itu udah gagal hati, itu udah gagal fungsi hati, bisa juga berlanjut ke kanker hati. Jadi dan menyebabkan kematian itu biasanya tuh. Kalau udah sampai kanker hati atau sampai sirosis, tuh obatnya nggak ada lagi. Ya, makanya kita harus cepat. Jadi pelaksanaan itu termasuk diagnostik yang tepat dan cepat, itu penting. Jadi ketika ada beberapa gejala yang kita temui di tubuh, berarti harus segera memeriksakan diri ya dok. Harus segera memeriksakan diri. Itu ingat aja, ada kuning di mata, kuning di kulit, kencing seperti air terpekat. Kalau gejala virus lain ya seperti kadang-kadang yang bikin kabur itu gejala virus lain gitu. Karena ada gejala-gejala seperti hepatitis A tadi, kan itu oke lah. Kalau hepatitis B dan C, di saat kita terinfeksi, mungkin tidak lama akan timbul kuning. Hepatitis A, dia ringan memang, cuma bisa kaburnya gini. Jadi di saat kita dia gejala awalnya gejala virus biasa. Setelah beberapa hari baru timbul kuningnya. Gitu. Jadi kita anggap awalnya ini infeksi virus biasa. Jadi kita harus betul-betul, misalnya kalau makanan ini misal pesantren satu kena tuh, makanannya sama gitu. Misalnya kayak gitu, misalnya anak-anak pesantren satu kena semua gitu biasa tuh. Cuma tidak berlanjut ke kronis kalau A gitu. Kalau sembuh sendiri. Masih bisa diobati. B dan C. Masih bisa diobati dan bisa sembuh. Bisa sembuh. Kemudian dok, biasanya nih sering nih dok, itu jangan sering begadang nanti ginjalnya ginjalnya hatinya, liver katanya. Apakah itu pengaruh juga dok? Sebetulnya jangan begadang tuh bukan penyebab terjadi gagal hati. Tapi kalau sudah terjadi hepatitis atau gagal hati, kita tidak boleh begadang. Jadi gunanya apa? Karena kan fungsi hati itu tuh detox racun. Jadi kalau hati kita begadang, jadi jam istirahat hati itu kan ada jam sekian istirahat hatinya. Jadi jangan dipaksakan bekerja. Kalau dipaksakan bekerja nanti kan racunnya bisa numpuk. Itu kan gunanya tuh detox racun tuh. Nah, jadi maksud tidak begadang itu mengistirahatkan hati kita. Jadi biasanya penyebab gagal hati bukan itu. Cuma kalau sudah ada gangguan penyakit seperti hepatitis atau gagal hati, istirahat harus cukup. Itu maksudnya. Ya. Kalau penyebabnya seperti saya bilang pertama tadi, tidak ada di sana begadang sebetulnya. Karena sering juga kan orang yang kerja berat tuh bakalan nanti ujung-ujungnya liver, kan ada juga yang bilang gitu. Matanya kuning tuh karena bekerja berat gitu. Kalau mata kuning mungkin karena mungkin karena virus, mungkin karena obat-obatan juga bisa. Mungkin karena autoimun, cacing pun bisa, parasit cacing bisa. Karena kolesterol tadi saya bilang, sama alkohol tuh, orang-orang yang sering minum alkohol tuh hati-hati. Jadi gaya hidup ya dok? Iya. Sudahlah minum alkohol, begadang lagi ya dok? Kita tahu lagi. Iya benar. Terus dok, ini dok, komplikasi dari hepatitis ini seperti apa ya dok? Ya tadi yang saya bilang tuh kalau hepatitis, kalau udah lebih 6 bulan kan kronis. Itu bisa gagal hati, atau pengerasan hati atau sirosis tadi. Sirosis itu bisa berlanjut juga nanti jadi karsinoma atau kanker hati. Jadi kalau sudah kita jatuh ke gagal hati atau kanker hati itu tidak ada obatnya. Mau kita apapun tidak ada obatnya. Jadi kasarnya kita menunggu aja lagi. Tapi untuk preventif supaya sirosis hati ini tidak semakin berat ada obatnya. Tapi bukan berarti itu menyembuhkan tidak bisa lagi. Hanya mengurangi rasa sakit mungkin gitu ya dok? Mengurangi sakit dan misalnya kan kalau misalnya udah jatuh ke sirosis ini kan bengkak badan nih. Bengkak, jadi kita kurang cairan bengkaknya gitu. Nyeri perut kita kasih obat nyerinya, udah gitu aja pengobatannya.
tekanan di pembuluh darah di hatinya kita kurangi juga dengan obat. Udah. Jadi kita bukan ngobati penyakit, kita ngobati gejala gitu kan. Kalau udah jatuh ke gagal hati, kalau jatuh kanker hati lebih parah lagi tuh. Kita cuma ngasih obat untuk nyeri aja. Karena kanker hati itu ada stadiumnya, ada 4 stadium. Kalau stadium A atau B, dia sini stadiumnya bukan 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, B, L, C, L, C namanya, C, L, C, A, B, C, D. Jadi kalau misalnya A dan B masih ada tindakannya. Tindakannya itu namanya TAC dan itu tidak bisa di sini, tidak bisa di Pekanbaru, bisa kirim ke Jakarta kita. Kalau misalnya udah stadium C dan D, itu tidak ada. Kita cuma ngasih obat paliatif saja, kasih obat, sembuh tidak bisa juga. Di kemo juga tidak bisa, beda dengan kanker yang lain. Nah, makanya berat kalau sampai. Dan rata-rata terdiagnosa sudah stadium C sama D. Oh, jadi kalau sebelumnya nggak ada gejala ya, Dok? Karena A dan B itu mereka, itulah, ya kebiasaan orang-orang kita seperti itu. Dikit-dikit sakit, udah nggak usah berobat gitu. Padahal kalau udah kuning aja terus cepat berobat. Jadi hati-hati menjaga hati ya. Judulnya hati-hati menjaga hati. Ya. Nah, nih Dok, pertanyaan terakhir nih Dok. Bagaimana sih Dok cara mencegah hepatitis ini Dok? Tips-tipsnya Dok. Mencegah hepatitisnya ya? Mencegah hepatitis. Kalau mencegah gitu Dok. Bisa ya? Emang harus dicegah, preventif dulu baru kita kuratif. Karena kalau kuratif pengobatan saja, kalau hepatitisnya B dan C sudah berlanjut kronis, nggak ada lagi obatnya saya bilang kan. Kalau antivirusnya ada. Kalau misalnya untuk hepatitis A dan kita bicara virus dulu ya. Kalau A dan E ya udah makanan. Tapi pilihlah makanan yang bersih atau gimana yang tidak terkontaminasi. Kalau B dan C, hindari yang tadi saya bilang. Berarti kalau memang menular melalui cairan tubuh, ya udah. Kalau cairan tubuh kita, ya kalau misalnya ini tidak semua hepatitis B dan C, hepatitis B terutama, tidak semuanya kan kita kasih obat kalau kita ketahuan akut. Ada beberapa kondisi yang tidak perlu obat karena tidak infeksius ke orang lain. Jadi kita harus cek lagi setelah misalnya diketahui ini hepatitis, kita cek memang hepatitis B. Ada pemeriksaan lanjutan. Kalau memang kita perlu obat, kita kasih obat. Kalau enggak, dia tidak infeksius sebetulnya, tidak menular juga. Jadi kita pilih di sana dulu. Ini pasien yang perlu obat, infeksius ini atau tidak. Jadi kalau misalnya memang infeksius, suami istri, misalnya istrinya dalam kondisi infeksius sekarang, tinggi infeksius, tentu berhubungan sama istri tidak boleh dulu gitu. Kan seperti itu caranya. Kalau misalnya untuk yang lain, contohnya ya bikin tato, jarum suntik bergantian tuh enggak usah lah. Untuk apa bikin tato? Bikin guna yang ada juga kan. Terus narkoba itu juga tuh biasanya. Terus kalau untuk orang-orang misalnya tenaga kesehatan, kalau sudah belum terpapar hati-hati. Karena itu cukup, kita ini sebagai tenaga kesehatan cukup tinggi risikonya, terutama perawat nih, kasihan nih orang nih, gampang tertular karena pasien lain. Tapi kalau memang sudah terkena, misalnya ngambil suntikan, terus kena kita, tertusuk misalnya, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau udah tertusuk, kita suntikan imunoglobulin. Di Dinkes menyediakan biasanya imunoglobulin. Kalau untuk dewasa, itu masih ada waktu 7 kali 24 jam. Jadi selama 1 minggu setelah terpapar masih bisa kita suntikan imunoglobulinnya. Lalu dilanjutkan dengan vaksin. Okay. Vaksin hepatitis, itu yang booster lagi itu. Yang kedua, waktu kita kecil kan disuruh imunisasi. Ya imunisasi lah, lengkapkan imunisasi, termasuk boosternya. Ada gunanya tuh. Daripada ada besar nanti gampang kena hepatitis kita kan. Yang ketiga untuk ibu hamil nih yang saya bilang tadi. Kan nih ibu hamil, anaknya lahir, dia hepatitis, anaknya lahir. Itu imunoglobulin juga, kita harus menyuntikkan imunoglobulin untuk anak. Ketika lahir? Lahir, sampai 12 jam setelah kelahiran. Lebih dari 12 jam nggak ada gunanya. Jadi sebelum 12 jam setelah pasca kelahiran, anak harus suntikan imunoglobulin. Dan langsung dilanjutkan dengan vaksin. Vaksin harus, karena imunoglobulin itu cuma sebagai antibodi yang bertahan sampai 2 bulan. 2 bulan saja, setelah 2 bulan ya apa? Ya berarti dengan vaksin, kita suntikkan juga vaksin hepatitis di sana. Jadi vaksin itu gunanya untuk membentuk antibodi tubuh, kekebalan tubuh. Nah, jadi kalau emang positif tidak masalah sih. Imunoglobulin, vaksin, udah selesai untuk anak-anak. Gitu aja. Jadi semuanya preventif, yang penting preventif di hepatitis nih. Ya, karena kalau sudah terjadi, contohnya hepatitis B dan C, kita kasih antivirus pun ada yang bisa berlanjut nanti ke kronis walaupun kita udah kasih obat. Ada yang enggak. Kalau hepatitis A dan E udah enggak masalah, itu kan sembuh. Yang B dan C enggak. Jadi hati-hati untuk teman-teman kita, tenaga kesehatan, lindungi diri, dan jika terjadi infeksi segera. Gejala awal tadi seperti, maaf saya potong.
Ini gejala awalnya seperti ada kuning tuh. Jangan bilang oh ini sakit kuning biasa nih, bukan. Memang kuning nih selain hepatitis juga ada yang lain, misalnya empedu, kuning juga bisa. Makanya periksakan dulu, pastikan ini bukan hepatitis. Gitu. Apakah ini cuma malaria pun bisa kuning? Iya. Anemia pun ada yang bisa kuning, tidak semuanya gitu. Jadi kita pilih di sana, oh ada kuning, kita cek dulu. Ini memang kuningnya gara-gara hepatitis atau tidak. Kalau memang kena hepatitis, kita cek lanjutannya. Ini perlu obat atau tidak? Ini infeksius atau tidak? Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan. Cuma cepat. Nah, kan, dan harus cepat. periksakan diri. Kemudian juga bagi sahabat sehat yang memiliki bayi dan balita untuk melengkapi vaksin imunisasinya Imunisasinya harus. tertularnya dari virus hepatitis ini. Nah, sudah panjang lebar nih sahabat sehat kita bercerita dengan Dr. Rangga pada siang hari ini. Next kita akan bahas lebih dalam lagi ya Dok. Mudah-mudahan dokter masih bisa meluangkan waktunya untuk kita. Nah, untuk hari ini mungkin hanya sampai di sini dulu obrolan kita. Tapi sebelum menutup obrolan, kita minta dulu nih tips-tips sehat dari Dr. Rangga untuk pasien yang hepatitis. Jadi kalau untuk pasien yang sudah terkena hepatitis, ya udah enggak masalah, enggak ada cemas. Kalau misalnya akut, obatnya ada. Semua hepatitis B, C, semuanya ada obatnya. Ikuti tata laksana dari dokter semua. Ikuti sampai 6 bulan pengobatan, ikuti aja, bisa sembuh kok. Jadi kalau hepatitis A dan E itu dijamin bisa sembuh. Jadi ikuti aja, jangan putus pengobatan segala macam, enggak usah. Tapi kalau sudah kronis pun ya udah enggak masalah. Kalau udah jatuh sirosis pun enggak ada masalah juga. Kita kan ada obatnya. Ya bedanya mungkin pasien yang udah jatuh sirosis enggak bisa lagi sembuh, udah itu aja. Cuma yang paling penting kalau yang belum terpapar jaga semua. Misalnya ya makanan, terus yang saya bilang tadi pengeluaran melalui cairan tubuh itu betul-betul dijaga semua. Bukan berarti orang hepatitis kita hindari ya, bukan. Maksudnya jaga-jaga aja. Ada juga yang bilang kan karena keringat ya gitu, memang cairan. Kalau kita bicara cairan termasuk keringat di sana. ya. Cuma ya kan tidak se-infeksius kalau darah yang kena gitu. Tetap hati-hati dengan darah, dengan cairan orang hepatitis. Itu aja, pokoknya preventifnya yang penting di sana. Dan kalau memang sudah jatuh ke hepatitis, istirahat cukup, makan cukup, itu yang penting. Cukup dan makan cukup. Baik sahabat sehat, jika masih ada pertanyaan untuk Dr. Rangga, sahabat sehat dapat mengunjungi Dr. Rangga di klinik internet RSUD Teluk Kuantan setiap Senin, Kamis, jam Jumat. Nah, sahabat sehat, jika sahabat sehat merasa video ini bermanfaat, silakan di-share dan bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman dan keluarga Anda. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen video ini. Dan juga jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk selalu menerima video-video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa follow seluruh akun media sosial PKRS RSUD Teluk Kuantan. Saya Kak Silvi Sitorangtanya bersama Dr. Rangga. Undur diri, jangan lupa hiasi harimu dengan oksigen, obrolan kesehatan paling keren. Terima kasih dokter.